Terpujilah nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bertemu lagi dalam waktu teduh bersama, edisi Kamis 9 Desember 2021. Bacaan kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Tuhan kami di pagi yang indah ini. Kami sungguh bersyukur dipeliharakan Tuhan dan dikaruniakan hari baru. Pagi ini kami datang di hadirat Allah yang kudus, rindu mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sampaikanlah isi hatimu Tuhan bagi kami. Kami bertumbuh, kami kokoh dan kami berbuah di tengah-tengah dunia ini. Roh Kudus menolong kami, dan sungguh-sungguh firman-Mu kami hidupi dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Tema kita hari ini, kaya kemurahan, umposugi kamasokanan. Seandainya saya kaya, saya akan membantu banyak orang miskin. Demikian satu ungkapan yang sering kali kita dengar. Walaupun tidak dijaminkan apakah komitmen itu akan dilakukan oleh orang-orang yang pernah mengatakannya ketika suatu kala mereka betul-betul menjadi kaya. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7, Paulus menasehati jemaat Korintus untuk mencontoh kemurahan hati jemaat Makedonia dalam berbagi kasih kepada pihak lain. Sekalipun jemaat Makedonia juga menderita, namun kasih Allah yang ada dalam hati mereka membuat mereka tetap bersukacita dan peduli pada orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan orang lain, mereka tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi memilih berbelas kasih dan menolong orang lain yang membutuhkan. Bahkan mereka memberi melampaui kemampuan, bukan karena mereka kaya, melainkan karena berlimpah dalam kasih. Memang tidak ada salahnya kita meningkatkan kondisi hidup kita ke arah yang lebih baik, karena hal itu merupakan tanggung jawab bagi setiap orang. Tapi jangan lupa bahwa kita hidup bukan hanya hidup untuk diri sendiri. Kita tidak boleh menutup hati terhadap orang lain hanya karena kita sibuk mengejar kemakmuran untuk kepentingan pribadi saja. Hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat melakukan sesuatu bagi orang lain. Dan hal itu hanya dapat dilakukan jika kita memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati bukanlah soal mampu atau tidak, tapi hubungan harmonis yang terus dibangun bersama dengan orang lain berdasarkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus. Oleh karena itu, milikilah kemurahan hati dalam perjumpaan dengan orang lain, karena itulah kehendak Kristus. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah kami yang
luar biasa, penuh cinta kasih dan setia, memelihara kami. Terima kasih kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk terus bermurah hati, kaya di dalam kemurahan bagi orang lain. Karena itu yang Tuhan tuntut di tengah-tengah kehidupan ini. Mungkinkan kami selalu melakukan yang terbaik dan murah hati bagi setiap orang yang kami jumpai dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan, perjalanan kehidupan kami hari ini, Tuhan tolong kami, lindungi kami, jauhkan dari setiap gangguan kejahatan. Kami berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Berkati pemerintah, bangsa, negara ini, pemimpin kami, dianugerahkan hikmat, mengayomi, melindungi dan menegakkan kebenaran dan keadilan, sehingga negara ini dalam kondisi tentram, aman, dan sejahtera. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang bersuka cita karena ulang tahun, sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami menikmati hari tua, dikuatkan. Saudara-saudara kami yang bergumul, teguhkan iman mereka. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan teguhkan dan hiburkan. Yang sakit sembuhkan. Bila perjalanan kehidupan kami semua hari ini dalam bingkai tuntunan kasih-Mu, kami percaya hidup ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.